Halo para penikmat terbahan dan pencari ketenangan di Shimu Film. Selamat datang kembali bareng Mimin yang ketampanannya masih aman, walaupun saldo kadang ikut mode hemat. Semoga kalian semua sehat, rezekinya lancar, dan kuotanya masih kuat buat nemenin cerita hari ini. Kali ini, kita bakal ngebahas film berjudul Guy Ritchie's The Covenant 2023. Film ini bukan sekedar tontonan biasa. Ada aksi, misteri, ketegangan, bahkan momen yang bikin kita mikir, loh, kok bisa begini? Tenang aja, Mimin bakal ngebahas semuanya dengan bahasa yang santai, gampang dipahami, dan pastinya diselingi sedikit candaan biar kalian gak ngantuk. Jadi siapin kopi, teh, atau camilan favorit kalian. Duduk yang nyaman, volume dinaikkan sedikit, dan sekarang kita langsung masuk ke alur ceritanya. Cerita berlatar di Afghanistan pada tahun 2018 di tengah kecamuk perang antara pasukan Amerika Serikat dan kelompok Taliban. Tokoh utama kita adalah seorang sersan Angkatan Darat AS bernama John Kinley. John ini memimpin sebuah unit khusus yang bertugas mencari dan menghancurkan lokasi pabrik pembuatan bom rakitan milik Taliban. Tugas yang jelas sangat beresiko tinggi dan butuh fokus tingkat dewa. Di awal cerita, unit John sedang melakukan pemeriksaan rutin di sebuah titik penyekatan jalan. Tiba-tiba saja, sebuah truk mendekati pos mereka. Ketika prajurit dan penerjemah lokal mereka mencoba memeriksa truk tersebut, ledakan dahsyat terjadi. Bom dalam truk meledak, menewaskan beberapa prajurit beserta sang penerjemah lokal. Kejadian ini menjadi pukulan telak buat John, sekaligus menandai bahwa ancaman Taliban di area tersebut sangatlah nyata dan tidak bisa dianggap remeh. Jack. Fishy John. Tell him to open it. Ogura matar khali da. Nishan dete. Matar khali da. Jack. Karena kehilangan penerjemah, John harus segera mencari pengganti untuk melanjutkan misi. Ia diberikan beberapa pilihan kandidat, dan pilihannya jatuh pada seorang pria lokal bernama Ahmed. Ahmed adalah sosok yang pendiam, bermuka datar, dan memiliki tatapan mata yang sangat tajam. Sejak pertemuan pertama, terlihat jelas bahwa Ahmed bukanlah orang biasa yang sekedar mencari uang. Ada aura kelam dan misteri yang menyelimuti dirinya. John menyadari hal itu dan memperlakukannya dengan sikap waspada, tidak langsung memberikan kepercayaan penuh. Hey guys, meet Ahmed, our new interpreter. Don't disappoint. Turn out to be a pain in the ass. Not me, sir. Cerita berlanjut, akhirnya mereka pun mulai menjalankan misi. Hari itu, John membawa pasukannya untuk mengecek lokasi yang diduga tempat pembuatan bom rakitan milik Taliban. Namun, terlihat sejak awal Ahmed kurang setuju untuk misi kali ini karena menurutnya, percuma mencari di sekitar sana, dan dirinya sudah tahu seluk-beluk pemukiman lingkungan sekitar. Benar saja, begitu mereka memaksa masuk ke salah satu rumah, ternyata isinya cuma tempat ngesisa. Assalamualaikum, saudara. Chiya pas. Poste salat Taliban mikna. Ha korishana mikna. All clear. Clear. What's it look like? It's a fucking sports bar. Just tired of this bullshit. John sebenarnya sudah mulai putus asa karena sudah beberapa kali melakukan penyisiran ke berbagai tempat, namun belum ada juga perkembangan atau hasil sama sekali. Akhirnya, John dan kawan-kawannya kembali ke markas untuk bertemu Kolonel Fox untuk melaporkan progresnya yang belum membuahkan hasil. Namun, dirinya gak digubris. Alhasil, John terpaksa menemui sahabatnya yang bernama Declan yang kebetulan pimpinan bagian intel di sana. Sebenarnya, John agak gengsi untuk meminta bantuan sahabatnya. Tapi, berkat Declan, ia bisa mendapatkan petunjuk untuk menemukan salah satu targetnya. Recognize this guy?
Yes, I do. Come with me. Tanpa membuang waktu, malam itu John bersama Ahmed dan kawan-kawannya diam-diam memantau targetnya dari jauh. Dan ketika ada kesempatan, dengan sigap target tersebut berhasil ditangkap lalu dibawa ke tempat khusus untuk diinterogasi. Sebagai penerjemah, Ahmed berperan penting untuk menginterogasi target. Namun, belum juga berbicara, si target sudah berbicara duluan kalau Ahmed adalah seorang pengkhianat. Akhirnya, untuk membuat si target membuka mulut, umumnya mereka diberikan opsi, di mana jika ia memberikan informasi berharga, mereka akan mendapatkan segepok uang dolar. Namun, jika menolak, mereka akan dimasukkan ke penjara atau disiksa. Awalnya si target ini meminta uang lebih jika ingin informasinya akurat. Namun, John bilang nanti akan dikasih lagi apabila pekerjaannya sudah selesai. Tell him we'll get it when we finish the job. He'll get it when we finish the job. Ahmed yang merasa John terlalu bertele-tele, memutuskan untuk langsung memberikan uang tersebut ke target. Dan ia pun langsung menjelaskan detail terkait salah satu lokasi inti perakitan bom Taliban. He has a lead. A lot of fucking dogs around here. Akibat kejadian tadi, John sebenarnya merasa tersinggung dengan sikap Ahmed. Belum lagi Ahmed seringkali tak menerjemahkan semua perkataan target. Makanya pas sampai di markas, John bertanya ke salah satu tentara Afghanistan yang ikut dengannya. Ia pun menjelaskan jika tadi Ahmed sempat diancam kalau istrinya akan dibunuh. Belum lagi, sebenarnya Ahmed dari keluarga pengusaha narkoba terbesar di Afghanistan. Cuman sejak anaknya dibunuh oleh Taliban, ia pun memutuskan untuk bergabung dengan tentara Amerika dan menjadi penerjemah untuk membalaskan dendamnya. Because the Talibs killed his son. Why the fuck didn't you tell me this before? Price of giving orders. Don't ever override my authority again. I apologize for... So we understand each other? Yes, Sergeant. Good work. Keesokan harinya, setelah meminta izin ke sang kolonel, akhirnya John memimpin pasukannya untuk mengatur strategi sebelum ke titik pertama dari lokasi yang kemarin target berikan. Namun, di tengah instruksi, seorang tentara Afghanistan bernama Hadi bilang kalau jalur yang akan mereka lewati itu sudah rusak akibat banjir, dan dia punya jalur alternatif. In the last rainfalls, most of the road on the left got... Yes, so there's no intel to confirm or deny. Singkat cerita, di tengah perjalanan tiba-tiba Ahmed menyuruh rombongan untuk berhenti karena Ahmed merasa apa yang dikatakan Hadi tadi adalah sebuah kebohongan yang kemungkinan berujung ke sebuah jebakan. Mendengar hal itu, John merasa kesal ke Ahmed karena menuduh anggota timnya sembarangan. Belum lagi John memandang Ahmed hanya sebatas penerjemah. Unless he's leading us into a trap. All the answers smell bad. The rainfalls didn't affect this area. We just don't want to go down this road. You're out of your bounds, Ahmed. You're here to translate. Namun, untuk memastikan perkataan tersebut, John menyuruh anggotanya untuk naik ke atas bukit dan mengecek jalur yang dimaksud tersebut. Mereka juga meminta bantuan foto drone udara. Kedua prajurit yang di bukit mengatakan tak melihat ada musuh. Di saat yang bersamaan, tiba-tiba situasi menjadi cukup menegangkan karena Ahmed membuat Hadi terluka parah dan berhasil membuatnya mengaku kalau dirinya telah mengkhianati tim karena keluarganya sedang ditawan oleh Taliban. Ahmed, what's good cheese? Get the fuck off! Get the fuck off, Hattie! John! Hey! Get that gun out of his throat! He gave up our position. I am not gonna ask you again. Says they have his family. John, you're not gonna like this. What is it? Looks like an ambush. Tell a kill box 8 clicks up this road. All right, let's turn Cena around. Get back to base. Copy. Get in the truck. Pick him up. Di malam itu di markas, John menelpon keluarga kecilnya.
John memiliki 2 orang anak dan walaupun dirinya seorang tentara, dia dan istrinya memiliki bisnis bengkel di Amerika yang sejauh ini berkembang cukup pesat. Why are you going to bed at lunchtime? No. You let me talk to mommy for just a second? I love you too. Have a good rest of your day. How's business? Well, it's good. That's good news. I'm just another one of the reasons I love you. Hurry up and get home. Sedangkan Ahmed sendiri pulang ke rumahnya yang kecil di sudut kota. Istrinya bernama Bashiras sedang hamil besar. Dan begitu Ahmed kembali pulang, Bashiras menanyakan bagaimana perkembangan visanya, kapan mereka bisa pindah ke warganegaraan. Hal ini tak lain karena situasi di negara Afghanistan semakin kacau, dan tak sedikit tetangganya yang dibunuh oleh anggota Taliban. درباره بچه هدیه شنیدی؟ طالبا یک جایی شدن. حالا چی گفت شد؟ به خاطر وقت میگیرن. پریشان نباش. من متوجه هستم. Keesokan harinya, John mendapatkan informasi intelijen yang valid. John dan timnya ditugaskan untuk memeriksa sebuah situs yang dicurigai sebagai pabrik bom terbesar milik Taliban. Lokasinya sangat terpencil, berada di area pegunungan yang disekelilingi oleh lembah terjal dan jauh dari jangkauan bantuan udara. Oh, you could give us a couple birds. No. Happy hunting. Thank you, sir. Dengan perlengkapan tempur lengkap, John dan timnya mulai bergerak menggunakan kendaraan taktis menuju lokasi yang dikatakan oleh kolonel tersebut. Suasana di sepanjang perjalanan terasa sangat mencekam. Medan yang gersang dan sepi membuat siapa saja yang melintas merasa diawasi dari balik bukit-bukit batu. Setibanya di lokasi, mereka berhasil menyusup ke dalam kompleks bangunan tua yang ternyata memang dijadikan tempat merakit bom skala besar. Operasi berjalan lancar di awal. Tim berhasil mengamankan lokasi dan menemukan banyak bahan peledak. Tapi, disinilah masalah mulai muncul. I'll let you stay here. Fucking animals. Jack's killer. Saat tim sibuk mengumpulkan bukti dan memasang bahan peledak untuk menghancurkan tempat itu, sebuah konvoi besar pasukan Taliban mendekati lokasi mereka. Tampaknya ada yang membocorkan operasi ini. Ahmed yang berjaga di luar menyadari kedatangan musuh dan langsung memberitahu John bahwa pasukan Taliban mulai berdatangan. Sayangnya, jumlah musuh terlalu banyak. Puluhan militan Taliban menyergap dari berbagai sudut dengan senjata berat. Kontak senjata sengit pun tidak terelakkan. Peluru berhamburan, ledakan terjadi di mana-mana, dan suasana menjadi sangat kacau. He's down. He's down. Box for 6-2. 6-2, we are 15 minutes out. Position coming to you. SUV inbound, east entry. Following jump. Satu persatu anggota John gugur dalam baku tembak yang tidak seimbang itu. Terjebak di tengah kepungan musuh yang terus bertambah, John dan Ahmed tidak punya pilihan lain selain menerobos barikade musuh dan melarikan diri ke arah pegunungan. Dan sialnya, mobil yang dikendarai oleh John dan Ahmed tertembak sampai ban mobilnya pecah, sehingga mereka berdua harus turun dari mobil dan bersembunyi untuk sementara waktu. Kini, dari satu unit pasukan lengkap, hanya tersisa John dan Ahmed yang masih bertahan hidup di jantung wilayah musuh.
We have to abandon ship. Sebenarnya tak lama kemudian, bantuan udara sempat datang ke lokasi konflik dan menyadari kalau John dan Ahmed tak ada di sana. Cuman mereka mengira nasib John dan Ahmed telah tamat. Havoc Action is John Kinley and the interpreter. Over. Hari mulai memasuki malam, mereka berdua memutuskan untuk beristirahat di sana karena merasa kondisi sudah mulai kondusif. Malam itu, John tak bisa menutupi kesedihannya mengenang timnya yang telah dibantai tadi. We'll rest here for the night. Di pagi harinya, tanpa disadari, lokasi mereka ternyata telah dikepung oleh pasukan Taliban. Dengan hati-hati, John membangunkan Ahmed untuk segera kabur dari tempat ini. Nah, dari sini, film akan semakin menegangkan. Mereka berdua terus berlari, sampai akhirnya harus menuruni bukit yang sangat terjal. Saat itu terjadi, senjata Ahmed malah terlepas dari pegangannya dan tertinggal. Begitu sampai di bawah bukit, John memberikan pistolnya ke Ahmed. Dan tanpa ada waktu istirahat, mereka harus kembali berjalan dengan hati-hati melewati lembah yang sudah dikepul oleh pasukan Taliban. Butuh diingat, untuk melarikan diri, mereka tak bisa menggunakan senjatanya saat bertemu musuh, kecuali terpaksa atau dalam situasi terdesak saja. Karena suara tembakan akan memicu musuh mengetahui lokasinya. Maka dari itu, hanya menggunakan pisau, John dan Ahmed berhasil menumbangkan musuhnya satu persatu. Let's go. Tapi sayangnya, pasukan Taliban yang ada malah semakin bertambah. Sampai akhirnya, salah satu musuh berada jauh di atas, dan John terpaksa menembaknya untuk kabur dari sana. Akibat suara tembakan, akhirnya pasukan Taliban berdatangan ke lokasi, dan hampir saja John dan Ahmed mati terkena gempuran tembakan. Begitu situasi mulai aman, John dan Ahmed keluar dari persembunyiannya untuk kembali berjalan mencari jalan keluar. Setelah beberapa jam perjalanan, mereka akhirnya menemukan sebuah rumah kosong di antara perbukitan dan memutuskan untuk beristirahat di rumah kosong itu. Butuh diingat kalau John dan Ahmed ini belum makan sama sekali sejak 2 hari yang lalu dan minum juga seadanya. Karena di perbukitan tidak ada warteg atau warsun, maka dari situ John dan Ahmed berpuasa. We'll rack up here for the night. Malam itu hari sudah gelap, tapi pasukan Taliban masih tetap bergerak. Dan dari jauh berhasil melihat rumah kosong yang John dan Ahmed singgahi. Keesokan harinya, mereka berdua terbangun karena menyadari radio milik musuh yang mereka curi kemarin memberikan informasi kalau ternyata posisi musuh sudah cukup dekat. John pun menyuruh Ahmed bersiap-siap berjaga di depan, sembari John ke belakang rumah untuk memastikan keberadaan musuh. Dan tiba-tiba, peluru menembus tangan dan kakinya. Ahmed. Para pasukan Taliban ini sudah sangat senang karena sudah bisa menemukan John.
Salah seorang dari mereka sudah sangat ingin membunuh John, namun pimpinan Taliban memberikan instruksi khusus agar John ditangkap hidup-hidup untuk disiksa. Mimin pikir habislah sudah riwayat John di sini, tapi ternyata pahlawan kita Ahmed walaupun seorang penerjemah memiliki kemampuan yang sangat luar biasa. Ahmed kemudian mencoba mengobati luka John dengan peralatan medis seadanya. Tapi akibat kepala John beberapa kali dihantam oleh musuh, terlihat jelas sekarang kondisinya setengah kritis. Umumnya di posisi seperti ini, sebaiknya prajurit terluka parah seperti ini ditinggalkan saja, karena sudah dibilang tak bisa diselamatkan. Tapi yang Ahmed lakukan di luar dugaan, di mana Ahmed memotong beberapa batang pohon dan merakitnya hingga menjadi sebuah tandu. Dan dengan alat itu, Ahmed mengangkut John yang sedang sekarat melewati bukit dan bebatuan di tengah kejaran musuh. Mimin sangat respect terhadap keputusan Ahmed yang sangat mulia ini. More men will be coming here in trucks. Ini salah satu momen paling mengharukan dalam film ini. Seorang Ahmed yang sebenarnya tak memiliki hubungan erat dengan John, tapi memilih untuk tetap menyelamatkannya tanpa mengeluh sedikit pun. Cerita berlanjut, menggunakan uang cash yang biasa mereka simpan untuk menginterogasi orang. Ketika sampai di sebuah desa, Ahmed memutuskan untuk membeli mobil dolak dari salah satu warga di sana. Namun, benar saja, ketika belum lama melewati jalan umum, mobil mereka diberhentikan oleh beberapa pasukan Taliban yang pengen numpang karena mobilnya sedang mogok. Sepanjang jalan, Ahmed berusaha bersikap tenang dan berpura-pura sebagai pedagang karpet ketika ditanyai oleh musuhnya. Untung saja, John yang berada di belakang tak disadari keberadaannya. Karena terlalu berbahaya, akhirnya Ahmed memutuskan untuk menjual mobil tersebut ke beberapa warga yang sedang beristirahat sehabis berburu di tengah bukit. Ahmed menukarkan mobilnya untuk sebuah gerobak, beberapa stok makanan dan opium untuk meredakan nyeri dari luka John. By the way, warga ini sempat bercerita kalau mereka berdua merupakan orang yang paling dicari Taliban saat ini. Tak heran karena kemarin mereka berhasil membunuh puluhan anggotanya. Dan dari sana, Ahmed dengan seluruh tenaganya melewati berbagai gunung dan bukit sambil mendorong gerobak yang berisikan John selama kurang lebih 2 minggu. Sampai akhirnya dari atas gunung terlihat sebuah pangkalan udara Amerika yang kemungkinan Ahmed bisa capai dengan 3 hari perjalanan kaki. Singkat cerita, setelah hampir seharian mendorong gerobak, Ahmed berhasil bertemu salah satu pedagang keliling. Ahmed pun singgah untuk istirahat sambil memberi minum John agar tidak dehidrasi akibat kepanasan. Namun tak lama kemudian, beberapa pasukan Taliban juga datang ke sana untuk singgah berbelanja. Tentu kali ini Ahmed tidak bisa bersembunyi. Belum lagi jelas-jelas gerobaknya mengangkut John. Dan pada akhirnya, akibat suara tembakan beberapa tentara Amerika mendatangi lokasinya,
Ahmed yang jadi ditahan bilang kalau ada salah satu teman yang terluka di gerobak, dan mereka semua terperangah pas tahu itu adalah Sersan John Kinley yang sebenarnya sudah dikira tewas 3 minggu yang lalu. Put your fucking hands up! Get down on the ground! I have one of yours. He's in the cart. Check the cart. Don't fucking kill me. We need a medic over here! Cerita pun berlanjur. Pada 4 minggu kemudian di rumah sakit, terlihat kondisi John sudah mulai kembali pulih. Dan 3 minggu berikutnya, John sudah kembali bersama keluarganya di Santa Clarita, California. Sersan Declan yang berkunjung memberitahunya jika John akan menerima medali layanan terhormat. Seharusnya medali itu diberikan kepada Ahmed, bukan untukku, kata John. Dan aku juga sama sekali tidak dapat mengingat apa-apa. Yang aku ingat hanya terbangun di rumah sakit. Lalu Declan menegakkan, menurutku Ahmed tidak butuh medali. Yang Ahmed butuhkan adalah visa khusus untuk Ahmed dan keluarganya. Setelah berhasil menyelamatkanmu, Ahmed kini menjadi pahlawan rakyat bagi semua orang. Ahmed menjadi populer dan memiliki banyak pengikut, kecuali Taliban. Ahmed ini adalah orang yang paling dicari oleh Taliban. Kepalanya sangat berharga. Ahmed kini terpaksa harus menghilang dan bersembunyi bersama keluarganya. Meskipun visa untuknya dan keluarganya bisa kita dapatkan, namun kita harus mencari di mana keberadaannya. Tapi aku sudah menghubungi adiknya yang bernama Ali. Aku rasa Ali tahu di mana keberadaan Ahmed. Namun, dia tidak akan memberitahu kita sebelum kita mendapatkan visa untuk Ahmed. Abdullah. Ahmed, to your supervisor already. You've been holding for 1.5 hours. Make sure their visas are issued. Child behind, would you? Gave that to your supervisor. No. Fucking hold music! I'm gonna get frustrated. Yes, ma'am. Yeah. Yes. If they wait 9 months, they will be dead. Don't put the phone down. Don't put me on hold again, and I will find you. Your fucking name, huh? Fucking man! You're gonna die! Selama beberapa minggu, John mencoba segala cara diplomatik untuk mendapatkan visa bagi Ahmed. Namun, upayanya gagal, tidak membuahkan hasil. Otoritas Amerika menolak dan mempersulitnya. Hingga suatu hari, John yang terfrustasi karena usahanya belum membuahkan hasil, akhirnya ingatannya pun kembali. Semua hal yang John lalui bersama Ahmed saat melarikan diri teringat jelas di memorinya. Saat terbangun di malam hari, John memberitahu istrinya jika kesepakatan dengan Ahmed sebagai penerjemah adalah memberikan perlindungan untuknya dan keluarganya. Tapi kenyataannya sekarang ini yang ada kita membiarkan Ahmed menderita di sana. Yang ada di pikiran John satu ini hanyalah mendapatkan visa untuk Ahmed agar Ahmed dan keluarganya bisa meninggalkan Afghanistan sebagai balas budi. Can't get him out of my fucking head. I'm lying in this bed. He's hiding in a hole somewhere. Yo, was that we offered his family sanctuary. It's around his neck and we kicked the stool out from under him. I should be in that hole. I'm a man who gets no rest. Keesokan harinya, John Declan menemui John. John mengatakan satu-satunya saat ini adalah aku sendiri yang harus mengeluarkan Ahmed. Aku punya kenalan kontraktor keamanan swasta, kata Declan. Dia sangat ahli dan dia bisa membantumu. Namun, biayanya sangat mahal. Kamu harus mengganti nama dan latar belakang untuk bisa ke sana. Karena jika Taliban tahu kau kembali dan mencari Ahmed, maka Taliban akan mengerahkan segala cara untuk mencari dan menangkapmu. We both know how this is gonna end. I am gonna have to get him out myself. No guy. Private security contractor. What's it gonna cost? Cerita kemudian berlanjut di Tirin Kot, Afghanistan. Ahmed yang sedang berada di rumahnya menerima telepon dari rekannya jika di luar terlihat pasukan Taliban datang ke sana untuk menangkapnya. Halo.
پشت سر برای دست راست خم شوک طالبان. Cerita kemudian kembali ke tempat usaha John. Usaha kita sepertinya lancar dan kamu sudah bisa menghandle semuanya. Aku memutuskan untuk berangkat ke Afghanistan mencari Ahmed. Mendengar itu, istri John kemudian mengatakan, "Aku tahu dan sudah menerima keputusanmu. Kita sudah sering membahas ini, dan aku sudah ucapkan perpisahan padamu. Saat kamu hilang, kami menganggap kamu sudah modar. Kami disiksa berita itu selama 3 minggu. Kau tahu apa yang aku dan anak-anak alami. Kau menempatkanku pada posisi yang mustahil. Kita berhutang nyawa pada orang itu. Aku mendukungmu. Kita akan menggadaikan rumah ini. Kau akan mendapatkan visa dan pergi. Selamatkan Ahmed." We owe that man your life. We will remortgage the house, get those visas, and you will go. You'll come back alive. Cerita berlanjut di pangkalan Angkatan Udara Travis, California. John dipanggil menghadap Kolonel Fox karena adanya keluhan resmi yang melaporkan dirinya terkait keributan yang John lakukan kepada operator beberapa minggu yang lalu. "Masalah ini menuntut hasil, bukan kompromi," kata John. "Aku berhutang nyawa dan aku tidak punya pilihan lain. Aku akan mengeluarkan Ahmed dan keluarganya dengan caraku sendiri. Dan kau, Kolonel Fox, harus membantuku. Aku menyelamatkan hidupmu 8 tahun lalu, jadi kau harus dapatkan visa itu. Terserah bagaimanapun caranya, karena aku tahu kau adalah tipe orang yang berbalas budi." Everything all right, John? No, everything's not all right. Lately. There's been a official complaint. It demands a result, not I am going to get that man and his family. And you're going to help me, Colonel. I saved your life 8 years ago. Get those visas. I don't know how. Well, you are the type of man. Pay your debts. Akhirnya John pun berpamitan ke anak dan istrinya dan berjanji akan pulang dengan selamat. I miss you, Daddy. I miss you too. I'm gonna miss you, John. Back in a week. Tanpa berlama-lama, John pun kembali ke Afghanistan. John ke sana menggunakan identitas samaran yang sahabatnya sudah aturkan. Di sana, John bertemu pimpinan tentara bayaran yang akan membantunya. Pria ini bernama Parker. Tapi baru saja tiba di sana, Parker tiba-tiba memberitahu kalau ada perubahan rencana, di mana berhubung ada salah satu pejabat tinggi Amerika yang juga lagi ke Afghanistan, timnya jadi tidak bisa melayani John secara maksimal, dan John harus menunggu selama 3 hari untuk mengeksekusi misinya. Namun, karena John ngotot ingin menyelamatkan Ahmed saat itu juga, mereka cuma bisa memberikan bantuan alat-alat berupa senjata dan kendaraan untuk ke tempat saudara Ahmed nanti. Jika John berhasil menemukan Ahmed, para tentara bayaran ini akan siap menjemputnya. I don't have address. That's going to take you to Ali. Not me. John akhirnya berhasil bertemu dengan Ali, saudara Ahmed. Ali mengatakan jika Ahmed pernah bercerita banyak tentangmu, John. Ali juga memberitahu John jika dia bermitra dengan Taliban untuk berbagai bisnis. Semenjak cerita pelarian kalian, kakakku kini menjadi orang yang paling dicari oleh Taliban. Harga untuk kepalanya sangat mahal. Iya, untuk itulah aku ke sini. Aku merasa bersalah dan aku berhutang budi pada Ahmed. Jika kau berikan lokasi di mana Ahmed berada, aku akan mengeluarkan dia dari sini. Siap. Aku akan mengatur transportasimu. Supirku akan mengantarmu ke lokasi di mana Ahmed berada. Supirku punya izin di setiap pos pemeriksaan Taliban. Stay there. Akhirnya, perjalanan pun dimulai untuk ke lokasi Ahmed. Butuh waktu tempuh puluhan jam, mereka juga harus melewati berbagai titik pemeriksaan dan syukur alhamdulillahnya, semua itu bisa berjalan dengan lancar. Hingga tiba di salah satu pos pengecekan,
kali ini agak rumit dan si supir terlihat agak gugup yang membuat pasukan Taliban memutuskan untuk mengecek langsung isi muatan mobilnya. John Bosco. می‌بینی؟ چه؟ چه کار ندارم. مثل کی اسم ما پیسا میدی؟ کی اسمی برای من پیسا میدی؟ معلومات کو کی هستن؟ Mereka terus berkendara hingga malam hari. Di tengah perjalanan, Kolonel Fox menghubungi John dan memberitahunya kabar baik. Kolonel Fox berhasil mendapatkan visa untuk Ahmed dan keluarganya, dan visa itu dia berikan kepada Parker. John? I got the visas. Whole family. I'm having them delivered to Parker. Good man. Good luck, brother. Dan akhirnya, setelah berkendara sehari semalam, John tiba di sebuah desa kecil dan dari jauh terlihat Ahmed yang sedang memperbaiki sebuah mobil. Sebelum turun dari mobil, John langsung mengabari Parker lewat telepon kalau ia sudah berhasil menemukan Ahmed. John pun diarahkan untuk membawa Ahmed ke sebuah bendungan yang tak jauh dari sana. Sisanya nanti biar Parker yang urus. Parker, I found him. Looking at him right now. Sir. All right, we got you. Nearest extraction point is Duranta Dam. Got it. All right, we'll make a call. See if we can get some eyes up. A lot of dogs around here. Dan akhirnya, pertemuan yang kita nantikan pun terjadi. Terlihat jelas dari mata mereka berdua, sangat senang bisa kembali bertemu. Namun, juga sangat berhati-hati dalam berkomunikasi, karena tak menutup kemungkinan di antara warga terdapat mata-mata. John dengan singkat mengatakan ia sudah menyiapkan segalanya untuk membawa Ahmed ke Amerika, dan mereka harus bergegas. Di lain sisi, ada musuh yang mengikuti mereka dari kemarin, menyadari kalau orang yang ia ikuti ternyata adalah si John Kinley dan Ahmed. Ia pun langsung menghubungi bosnya. Alhasil, kali ini semua pasukan Taliban langsung dikerahkan untuk membunuh mereka berdua. فخرالدین چه است؟ امریکایی و احمد جانکنی و احمد را پیدا کرده. بچه‌ها را بکش از جا. He's popular with the Taliban. Di saat yang sama, di markasnya Parker terima laporan jika setelah memeriksa daftar pencarian Taliban, mereka menemukan foto Ron Kay. Nah, dari situ Parker baru sadar kalau Ron Kay adalah John Kinley yang orang paling populer yang sangat dicari oleh Taliban. Bersama sahabatnya Ahmed mengetahui hal itu, Parker mengatakan, "Mari kita berperang, kawan." Parker kemudian meminta anak buahnya menghubungi militer Amerika Serikat di pangkalan udara Magram. Parker meminta untuk disiapkan pesawat Hercules bersenjata berat. Tidak lama kemudian, terlihat pasukan Taliban mendatangi desa, dan di saat yang sama, mereka pun bersiap untuk berangkat. Mereka baru saja jalan, Taliban memasuki desa dan langsung mengejar. I can see the dam. Taliban trucks. Taliban trucks. Kembali kita disaksikan perjuangan dua tentara terbaik ini saling membahu mengalahkan musuh yang bermunculan. Namun, jumlah pasukan Taliban sangatlah banyak. Si supir tadi juga ikut membantu. John berusaha menelpon Parker untuk memastikan berapa lama lagi mereka harus bertahan. Tiba-tiba, teleponnya tidak diangkat, hingga akhirnya mereka berdua kehabisan peluru untuk menahan gempuran musuh dan hanya bisa pasrah kepada Sang Maha Kuasa.
on, Parker! Who the fuck are you, Parker? Namun tak lama kemudian, pesawat pasukan Parker mulai berdatangan dan membantai semua pasukan Taliban yang sangat banyak itu. Identifying multiple targets, west end of the dam. Copy that. All tangos down. Spectre 3-7, we are all clear. Tidak lama kemudian, Parker dan pasukannya tiba menghampiri John dan Ahmed dengan mobil dan mengatakan jika sejak awal kau mengatakan jika kau adalah John Kinley dan Ahmed yang terkenal itu, aku akan memberikan layanan secara gratis, brother. Run, all right? Get him up and in the air. You told me that you're John Kinley and he's the Ahmed. You'd got this whole thing on me, pal. John dan Ahmed pun diangkut menaiki helikopter. Parker lalu memberikan visa untuk Ahmed dan keluarganya kepada John. Helikopter akan membawa kalian ke pangkalan dan di sana pesawat kargo sudah menunggu untuk mengantar kalian pulang ke Amerika. These are from folks. This is for Ahmed, his wife. Got me there, right over there. Got me just knocked it out. Pleasure doing business with you. Protect yourself. If you need anything, you look me up. Tanpa perlu banyak bicara, John dan Ahmed pun saling menatap dalam diam. Utang nyawa telah dibayar tuntas, janji telah dipenuhi. Mission complete. Nah, itu dia alur cerita lengkap dari film Guy Ritchie's The Covenant. Sebuah film aksi perang yang luar biasa, tidak hanya memanjakan mata dengan adegan tembak-menembak yang realistis, tetapi juga menyentuh hati lewat pesan tentang arti sebuah janji dan rasa hormat antar sesama manusia. Pesan moral yang bisa kita petik dari film ini adalah bahwa janji dan rasa terima kasih bukanlah sekedar kata-kata manis di bibir, melainkan komitmen yang harus dibuktikan dengan tindakan, bahkan ketika situasi paling sulit sekalipun. Gimana menurut kalian tentang aksi nekat John Kinley dan keberanian Ahmed di film ini? Wah, kalau menurut kalian seberapa besar arti persahabatan seperti itu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa buat tekan tombol like, share, dan subscribe ke channel Shimo Film agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film-film seru lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!